Ya, sudah ada beberapa yang gabung. Mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadzal dars virtual. Naqulu lakum ahlan wa sahlan fi hadzal dars fi hadhihi lailah. Sanata'alam abra internet. Kita akan belajar melalui internet atau secara virtual. Oke. Nah, kita tunggu peserta yang lain. Kita infokan dulu di WA kalau kita sudah mulai. Apakah suara Ana bisa terdengar dengan jelas, teman-teman? Ya Ustadz, jelas Ustadz. Jelas ya? Oke, syukron. Siapkan pulpen dan bukunya untuk mencatat. Kita akan membahas tentang tugas 1 sampai tugas 5 itu ya. Tugas 1 sampai tugas 5. Ya, sebentar. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 yang bergabung. Ya, kita akan segera mulai. Kita record. Nanti buat teman-teman yang belum gabung bisa nyusul atau nanti bisa melihat dari rekaman dari hasil kelas Zoom meeting di malam ini. Segera kita mulai. Kenapa? Karena ini nanti kan apa itu namanya Zoom meetingnya belum tahu apakah bisa lebih dari 40 menit atau belum. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Kita mulai ya. This meeting is being recorded. Share screen. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Kaifa halukum ashab Akademi Al-Mawahib. Di kelas menulis ini kita akan membahas tentang tugas 1 sampai 5 yang kita pelajari dimulai dari kemarin sebelum puasa. Kemudian masuk bulan Ramadan atau ketika bulan puasa ya. Bulan puasa kita mulai belajar. Kemudian kita libur sejenak karena terkait dengan hari raya. Dan ini kita mulai untuk belajar bahasa Arab lagi. Nah, jangan sampai libur yang panjang ini membuat semangat kita menurun. Justru kita tingkatkan semangat kita karena ba'dan nihayat al-bidayah. Ba'dan nihayat al-bidayah. Setelah kita selesai dari mengerjakan atau kita sudah selesai dari menempuh puasa misalnya, maka disitulah al-bidayah. Itu adalah sebagai permulaan yang baru bagi kita. Nah, setelah kita libur mungkin hanya beberapa hari, nah ini kita lanjutkan lagi belajar bahasa Arab kita, tentu saja dengan tambah semangatnya.
Untuk pembahasan tugas yang pertama yaitu tentang tugas materi dari pertanyaan apakah kalimat di bawah ini merupakan kalam atau bukan. Nah, kalam itu adalah kalimat sempurna di dalam bahasa Arab. Dari ketiga nomor, manakah yang merupakan kalam dan mana yang bukan kalam. Dari nomor 1, as-sholatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Apakah ini kalam? Nah, iya, kalam. Mayoritas jawabannya sudah betul. Alasannya karena terdiri dari 3 kata dan dapat dipahami dengan sempurna. Oke, yang nomor 2, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan. Jawabannya bukan kalam. Alasannya karena terdiri dari 3 kata, tetapi tidak dapat dipahami dengan sempurna. Man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan. Nah, ini kan butuh kelanjutan. Kalau puasa Ramadan memangnya kenapa? Biasanya mungkin dengan kalimat seterusnya seperti barang siapa yang berpuasa maka dosa-dosanya akan diampuni. Ghufira ma taqaddama min dzambihi, misalnya seperti itu. Sehingga nomor 2 ini tidak bisa dikatakan sebagai kalam karena belum dapat dipahami dengan sempurna. Ini juga banyak yang menjawab dengan betul. Nah, ini yang nomor 3. Ra'isul madrasah ini ternyata bukan kalam. Kepala sekolah, bukan kalam. Terdiri dari 1 kata. Hati-hati ya. Ra'isul madrasah ini terdiri dari 1 kata. Nah, walaupun unsurnya ada 2 kata, sebenarnya Ra'isul madrasah itu 1 kata, yaitu yang terdiri dari 2 kata dijadikan menjadi 1. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya istilahnya adalah frase atau kata majemuk, kata jumlahnya 2 atau lebih, tetapi dia menjadi 1 kesatuan. Kepala sekolah, stasiun kereta api, ibu rumah tangga, apalagi ya, sekolahku, sekolahmu, suamiku, istriku, anakku, seperti itu kan terdiri dari 2 kata kemudian menjadi 1, atau istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu kata majemuk. Nah, ini bukan kalam. Yang nomor 2 yaitu tentang menentukan kalimat isim, fi'il dan harf pada kalimat berikut ini. Tobakhotil fil matbah. Ibu memasak di dapur. Nah, ini tobakho fi'il. Banyak yang betul. Isim. Fi harf al-matbah isim. Nah, dari tandanya tobakho itu ada taknisnya. Kemudian itu adalah isim. Tandanya adalah ada alif lamnya. Fi adalah harf. Kemudian al-matbah juga isim. Ada alif lamnya. Yang nomor 2, akhodatiflu al-qurota, anak itu mengambil bola. Akhoda itu adalah fi'il, atiflu ini adalah isim, al-qurota itu adalah isim, yang artinya adalah bola. Nah, nomor 1 banyaknya betul. Yang nomor 2 ini beberapa teman itu ada yang salah mengartikan akhoda itu adalah anak, sehingga mengategorikan sebagai isim. Padahal yang berarti anak, yang memiliki arti anak itu adalah atiflu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan sedikit kalau fi'il dan isim itu kadang juga ada tandanya, kadang tidak ada. Seperti akhoda, itu kan fi'il, tetapi tandanya tidak ada. Taknisnya tidak ada, kemasukan kod atau sin juga tidak ada. Nah, dari mana kita tahu? Yang paling mudah adalah yaitu dengan kita tahu atau hafal dari kosakatanya. Atiflu sebenarnya ini mudah sekali karena kalau isim itu biasanya kalau nggak ada alif lamnya ada tanwinnya, itu isim. Nah, kalau fi'il kita harus banyak-banyak memperbanyak kosakata dengan sering membaca atau menghafal fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian sekaligus masdarnya seperti kosakata-kosakata yang kita bagikan.
yang 1 sampai berapa? 6 ya sudah ya. 1 sampai 6 seperti itu. Nah, dengan kita memperbanyak kosakata, maka kita tidak perlu memahami secara teori, tetapi kita secara praktek, secara aplikasinya, kita bisa mengerti apakah fi'il, apakah isim, dari mana, yaitu dari kosakata yang sering kita jumpai atau yang kita hafalkan. Nah, itu tugas materi 1. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dari tugas materi 1 ini. Tafadhol. Tafadholu, hal minkum man yuridu an yuqaddim as-soal. Mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Dipersilakan. Yang bergabung lumayan banyak hari ini. Atau terlalu cepat. Atau mudah dipahami, simple ini. Tidak terlalu sulit saya kira. Karena kelas menulis ini sebenarnya untuk yang masih kategori tingkat dasar. Nah, tingkat dasar, nanti sedikit-sedikit kita harus mengetahui teori-teori yang simple-simple aja, kemudian langsung kita banyak prakteknya. Kita banyak ke contoh-contoh kalimatnya. Lanjut ya. Nggak ada pertanyaan ini ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ke tugas kedua, yaitu menentukan isim dari kategori apakah mudzakkar atau muannas. Kalau dari segi arti, ar-ra'su itu adalah kepala, kemudian ini kategorinya adalah isim mudzakkar. Alasannya karena tidak ada tak marbutah di belakangnya. Adzufru, kuku, ini adalah isim mudzakkar juga. Orang laki-laki. Maryamu isim muannas karena ini adalah nama orang perempuan. Tilmidzatun, murid, ini adalah muannas karena ada tak marbutah di belakangnya. Kalau tilmidzun itu isim mudzakkar, kalau tilmidzatun itu isim muannas. Saubun, baju, ini adalah isim mudzakkar. Ini sudah banyak betul teman-teman banyak yang sudah memiliki kemampuan dasar dalam bahasa Arab. Kemudian cara merubah ke bentuk isim tasniyah, kemarin kita sudah membahas yaitu dengan cara menambahkan alif nun atau ya dan nun. Kalau yadun berarti yadani dan yada ini, kursiyun, kursiyani, kursiya ini, hujratun, hujratani, hujrata ini. Semuanya sudah betul, tidak ada yang salah. Kalau jamak mudzakkar salim, hasanun, itu menjadi hasanuna, hasanina, tobibun, tobibuna, tobibina, falahun, falahuna, falahina. Falahuna, falahina. Ini juga sudah banyak yang betul. Kalau jamak muannas salim dengan cara menambahkan alif dan ta yang memanjang, Fatimatun, Fatimatun. Tobakhotun, tobakhotun. Khayyatotun, khayyatotun. Nah, ini yang baru yang nomor 5 ini merubah jamak taksir ke bentuk isim mufrad. Sudah banyak yang betul, tetapi ada beberapa teman yang salah. Bagaimana bisa salah? Ada yang tanya, kenapa kok bisa salah, Ustaz? Ya, karena memang tidak betul. Karena cara kita untuk mencari bentuk mufrad atau jamak taksir, kita harus kurang lebih kita harus hafal atau kita mencarinya dari kamus. Seperti nawafidhu itu adalah bentuk mufradnya adalah nafidatun. Dari mana kita tahu nafidatun? Kita cari di kamus, itu yang paling mudah. Nah, nafidatun jamaknya itu adalah jamak taksir. Nafidatun bentuk jamak taksirnya adalah nawafidhu. Nah, buyutun ini bentuk mufradnya adalah baitun. Abwabun, nah kalau ini sudah banyak betul karena sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang dengar mungkin ya. Kalau abwabun bentuk mufradnya adalah babun. Nah, yang beberapa yang salah itu adalah bentuk mufrad dari buyut dan nawafid. Nah, sekali lagi kalau jamak taksir ini sebenarnya kita tidak terlalu rumit-rumit untuk mengetahuinya. Yang penting kita sering membaca, kemudian sering
menemukan kata-kata di dalam buku-buku, maka itu sendiri kita akan terlatih ini kategorinya bentuk jamak taksir atau bukan. Lebih gampangnya kita cari di kamus, agar kita tidak terlalu berat ketika awal-awal belajar bahasa Arab itu ya kita pakai kamus yang ringan-ringan seperti biasanya kita pakai kitab kamus Mahmud Yunus itu ya, karangan dari Mahmud Yunus. Nah, itu simple. Nah, di situ nanti ada juga ketika kita mencari bentuk mufrad dari isim itu nanti kita akan ketemu bentuk jamaknya itu apakah jamak taksir atau bukan. Oke, itu yang tugas kedua. Mungkin ada pertanyaan? Tafadhalu ashab. Mungkin ada yang tanya. Ahmad Syauqi, Nur Rahmat, Karyanto, Bapak Kaliri. Kita sapa dulu. Mar Husin, Muhammad Rosid, Masya Allah. Ahmad Syauqi. Ada yang nggak ada namanya ini ya. Muhammad Fahmi, Ardian Zahrani. Tafadhalu, man minkum yuridu an yuqaddima soal. Kayaknya ada yang mau tanya ini. Silakan. Gak ada yang tanya ini. Kelihatannya sudah paham. Ada. Gak ada saya. Hafus mau tanya. Kayak Kira-kira soal itu enggak untuk latihan-latihan ini kan kita kan kalau saya kan memang ini kan pemula Ustaz. Iya. Jadi banyak latihan mungkin ada buku-buku bang soal untuk itu bang latihan soal. soal. Kalau bang soal tentu saja kalau hanya soal saja saya kira kurang efektif. Kita bisa menggunakan buku-buku yang tingkat dasar itu. Kalau belajar sendiri di situ nanti ada contoh-contoh cara mengerjakan soal. Itu kita bisa menggunakan kitab yang namanya Arabiyah Linasiin. Mungkin ada yang pernah dengar ya? Arabiyah Linasiin. Nah, Arabiyah Linasiin itu bisa didapatkan di online ya. Arabiyah Linasiin itu bisa didapatkan secara online. Saya sarankan kalau tingkat dasar beli yang juz kedua, jangan juz yang ke-1. Karena kalau masih juz ke-1 itu masih tata cara menulis bahasa Arab. Tapi kalau yang juz 2 itu sudah ya tingkat dasar seperti yang kita pelajari hari ini. Bentuk jamak, bentuk tasniyah, kemudian contoh-contoh kalimat, kemudian bentuk cerita, kemudian ada juga percakapan bahasa Arabnya komplit, itu namanya Arabiyah Linnasiin. Ana sarankan bagi tingkat pemula itu untuk banyak mengoleksi buku bahasa Arab, diantaranya adalah Arabiyah Linnasiin. Itu adalah di samping pembelajaran yang kita gunakan di secara virtual ini. Kalau secara virtual ini kan kita pakai buku muhawaroh, pakai buku af'al yaumiyah, nanti di kelas kitab gitu kita akan kitab khusus tentang strategi untuk bisa membaca kitab. Nah, tetapi kita harus punya juga buku-buku literatur bahasa Arab yang bisa kita gunakan latihan. Di antaranya adalah Arabiyah Linnasiin juz 2. Nah, nanti antum bisa cari di Shopee banyak insya Allah. Ya, mungkin ada yang lain? Iya, tanya Ustaz. Ya, tafadhol. Iya. Untuk jamak itu kapan kita gunakan jamak taksir atau bisa digunakan jamak untuk mudzakkar salim atau muannats salim ya? Untuk jamak itu ada isim yang masuk golongan jamak taksir. Ada isim yang bisa dibentuk jamak mudzakkar salim atau muannats salimnya. Jadi tidak semua isim bisa dibentuk dalam bentuk satu jamak, tetapi itu adalah caranya dari sononya, dari orang Arabnya itu memang isim ini bentuk jamaknya adalah jamak taksir. Seperti babun. Seperti babun ini bentuk jamaknya bukan berupa jamak mudzakkar salim. Walaupun isim mudzakkar, tapi tergolong kepada isim jamak taksir. Selain isim yang jamaknya berupa jamak taksir, dia baru bisa
berupa jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Kemudian jamak taksir ini yang paling banyak adalah berupa isim dari benda yang tidak berakal, artinya selain manusia. Selain manusia. Seperti khoyatotun itu kan penjahit. Penjahit berarti kan manusia. Nah, itu mayoritas bentuk jamaknya adalah menggunakan jamak mudzakkar salim atau muannas salim. Tapi kalau benda-benda yang sifatnya tidak berakal, artinya adalah benda yang selain manusia, itu banyak sekali yang masuk kategori jamak taksir. Jadi kalau kita mau buat bentuk jamak, kemudian isimnya ini kok, oh ini bukan tergolong dari manusia, nah itu kita harus cari di kamus dulu. Nah, ada kemungkinan isim ini adalah termasuk jamak taksir, gitu ya. Seperti babun, pintu, baitun, rumah, nafidatun, jendela. Contoh lagi madrasatun, sekolah. Bentuk jamaknya madaris. Terus lagi apa lagi? Syari', jalan. Jalan kan juga bukan manusia. Bentuk jamaknya adalah syawari'. Nah, contoh lagi hidhaun, sepatu. Bentuk jamaknya ahdhiyatun. Nah, contoh lagi saubun, baju. Bentuk jamaknya adalah aswabun. Nah, itu adalah isim-isim yang bukan manusia. Itu banyak yang masuk bentuk jamaknya adalah jamak taksir. Termasuk hewan juga. Hewan itu banyak sekali bentuk jamaknya adalah jamak taksir. Nah, dulu di pondok itu ada teman itu yang mengarang kitab setiap kali pembelajaran mendapati bentuk jamak taksir itu dicatat. Dicatat, kemudian dijadikan satu buku kumpulan jamak taksir selama mondok di Dalwa. Nah, tapi anak belum beli ketika itu ya. Nah, jadi caranya untuk kita bisa tahu jamak taksir, kalau kita menemukan isim yang dia itu bukan manusia, kemungkinan besar adalah bentuk jamaknya adalah jamak taksir. Kalau manusia itu paling banyak bentuknya adalah jamak muannas salim dan jamak mudzakkar salim. Ya. Sudah bisa dipahami kira-kira? Yes, Bisa ya? Ya, Afan. Ya, mungkin ada pertanyaan lain. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Apakah jamak muannas salim itu selalu menggunakan tak marbutoh? Fatimatun, Tobahotun, Khoyatotun. Seperti itu. Terima kasih. Ya, jamak muannas salim selalu menggunakan tak. Jadi bentuk jamak atau bentuk mufradnya itu pasti ada tak marbutohnya. Kemudian bentuk jamaknya dengan menambahkan alif dan tak yang panjang. Itu adalah jamak jamak muannas salim. Selalu bentuknya adalah tak. Kalau selain tak itu tidak ada. Atau bentuk jamaknya nanti larinya kepada jamak taksir. Larinya kepada jamak taksir. Jadi kalau huruf belakangnya itu adalah tak marbutoh, baru bisa dibentuk jamak muannas salim. Tapi kalau manusia, ya ada beberapa, saya lupa itu contohnya ya. Ada beberapa nama manusia yang bisa dijadikan jamak, tetapi kalau namanya perempuan dan tidak ada tak marbutohnya, itu larinya kepada bentuk jamak taksirnya. Nah, seperti Fatimah. Fatimah itu kan nama orang. Kalau ada banyak orang namanya Fatimah, jadinya ya Fatimatun. Kalau Aisyatun, Aisyatun. Ada beberapa orang namanya Aisyah. Nah, cuma kalau namanya itu enggak ada tak marbutohnya seperti Maryam, nah itu larinya kepada jamak taksir. Tapi Ana enggak tahu apa bentuk jamak taksirnya itu. Karena jamak taksir tidak bisa dibentuk sendiri, tetapi di situ ada rumusnya. Nah, kalau rumusnya itu banyak sekali, wazan, apa itu, pola perubahan katanya itu banyak sekali. Kalau kita di tingkat dasar ini menghafalkan polanya kesulitan. Yang paling mudah adalah kita cari kosakatanya di kamus, langsung muncul nanti bentuk jamak taksirnya. Ya gitu. Mungkin ada yang ingin menambahkan mungkin.
Tafadhol, nggak apa-apa. Ini kan kita tidak hanya belajar, tapi kita juga mengambil faedah dari teman-teman juga. Karena beberapa teman kita itu sudah ada yang senior-senior ikut pembelajaran kita. Ya, tafadhol. Ya mungkin gimana dari jawaban tadi? Akhina Ya Ustaz. Marhusin. Tapi memang jarang sih ada 5 Fatimah duduk bareng. Seperti Ya, itu kan jarang jarang. sekali di Indonesia ya, Ya. konteks Indonesia. Jarang. Ya ini karena hanya sebagai contoh saja di dalam Iya. bahasa Arab, sampel aja. Jadi Iya. jarang sekali di kelas ada nama Fatimah ngumpul bareng 5. Tapi kalau di Arab sendiri banyak sekali nama Banyak. orang sama. Oh iya. Abdullah, sebenarnya Abdullah. Lah Abdun itu kan manusia. Nah, itu bentuk jamaknya bukan jamak mudzakkar salim, tapi bentuk jamaknya adalah jamak taksir. Abdun ibadun, ya kan? Ibadun Abdun taksir. ibadun itu bentuk jamak taksir. Jadi tidak semuanya bentuknya adalah jamak mudzakkar salim manusia itu, tapi ada beberapa kata yang bentuknya juga jamak taksir. Tapi kalau benda itu banyak sekali yang bentuk jamaknya adalah jamak taksir. Kayak kolamun itu bentuk jamak taksirnya akelamun. Ya mungkin ada yang ditanyakan lagi. Tafadhol. Kalau kita sudah paham satu ilmu, nanti kita akan tertarik dengan ilmu yang berikutnya. Nah, kayak tadi ada yang pengen tahu bagaimana sih kalau kita itu pengen belajar di tingkat dasar ini apa ya, ada soal-soal, bang soal gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai buku Arabiyah Linnasiin. Nah, itu bisa dipelajari sendiri dan kita bisa mengandalkan kamus. Kalau nggak pakai kamus Mahmud Yunus, di aplikasi Android itu ada namanya Al-Ma'ani. Al-Ma'ani itu adalah kamus yang lumayan bagus, sudah mewakili dari kitab Mahmud Yunus itu saya kira. Tapi lebih mantap lagi kalau kita itu pakainya kamus ya, kamus yang berbentuk buku, tidak berbentuk aplikasi. Oke, Thayyib, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ya, Assalamualaikum. Cukup ya? Kita lanjutkan kepada pembahasan materi yang ketiga. Semoga ini bisa lebih dari 40 menit. Jam berapa sekarang? Jam 8 sudah 30 menit. Nah, di sini kita akan menentukan fiil yang sesuai dengan subjeknya atau pelakunya. Nah, seperti nomor 1, Fatimah pergi ke sekolah. Apakah dhahabtu Fatimah? Apa dhahabat Fatimah? Jawabannya adalah dhahabat Fatimah. Ini tidak ada yang salah, teman-teman. Nah, karena kalau dhahabat itu memang artinya adalah dia perempuan, nah, itu sesuai dengan pelakunya yang Fatimah. Tapi kalau dhahabtu artinya adalah saya pergi, yang otomatis nggak sesuai. Nomor 2, wahai Ali, jam berapa kamu pulang dari sekolah? Nah, ini baru beberapa teman hampir separuh itu salah di sini. Jawabannya adalah A. Ya Ali fi ayyati sa'atin roja'ta minal madrasah. Nah, salahnya di mana? Di sini terkecoh dengan nama Ali. Nah, dianggapnya kalau namanya Ali berarti masuknya fiilnya adalah dia laki-laki yang pakai bahasa Arabnya roja'a. Nah, di sini kalau konteks kalimatnya itu adalah kalimat langsung berupa pertanyaan kepada orang. Wahai Ali, kamu pulang jam berapa? Kan gitu kan? Jam berapa kamu pulang? Nah, di situ berarti ada kamunya. Berarti kan kamu laki-laki. Maka pakai yang roja'ta. Roja'a dia laki-laki, roja'at dia perempuan, roja'ta kamu laki-laki, roja'ti kamu perempuan. Nah, ini pakai roja'ta. Jam berapa kamu pulang dari sekolah, bukan roja'a. Yang nomor 3, ada sedikit teman yang salah. Anak kecil itu telah mengambil bola, akhadha atiflu al-qurata. Nah, ini ada tulisan running out of time. Semoga nanti 40 menit bisa lebih. Nah, kadang-kadang itu bisa lebih 40, kadang-kadang nggak bisa. Saya juga kurang tahu bagaimana caranya. Akhadha atiflu al-qurata. Ada teman yang menjawab akhadat karena mengira atiflu itu adalah anak perempuan. Nah, atiflu itu nggak ada tak marbutohnya sehingga masuk ke
isim mudzakkar. Arti anak kecil di sini adalah anak laki-laki. Kalau anak kecil perempuan, atiflatu, ada tak marbutohnya. Akhadha atiflu al-qurata. Yang nomor 4 semuanya sudah betul. Kita duduk bersama Ahmad di kelas. Jalasna ma'a Ahmad fil fasli. Kemudian yang B, yaitu menyesuaikan fi'il madi dengan pelakunya. Ja'a Umi min Madinati Malang bil amas. Ibuku datang dari kota Malang kemarin. Karena pelakunya adalah Umi, berarti dia perempuan, maka ja'a berubah menjadi ja'at. Ja'a berubah menjadi ja'at. Aku datang di kelas di awal waktu. Hadoro, maka menjadi hadortu fil fasli mubakiron. Saya datang di kelas di awal waktu. Wahai saudariku, apakah kamu sudah makan? Ini ada beberapa sedikit yang salah. Karena bukan akalti, yang sebenarnya jawabannya adalah hal akalti, tetapi mereka menjawabnya hal akalat. Nah, kalau akalat kan dia perempuan. Yang diminta di sini adalah kamu perempuan. Ya ukhti hal akalti. Kalau akala dia laki-laki, akalat dia perempuan, akalta kamu laki-laki, akalti kamu perempuan. Ya, mungkin dari tugas berapa ini tadi ya? Tugas 3 ini ya. Ada yang ditanyakan? Dari menyesuaikan fi'il dengan pelakunya atau subjeknya. Kalau subjeknya itu mudzakkar, maka fi'ilnya mudzakkar. Kalau pelakunya mu'annas, maka fi'ilnya mu'annas. Kalau yang diminta itu adalah kamu laki-laki, ya berarti fi'ilnya menyesuaikan ke bentuk kamu laki-laki atau kamu perempuan atau kami. Nah, fi'il itu hanya berubah dalam bentuk mudzakkar dan muannasnya saja. Nah, nanti kalau pelakunya itu lebih dari 1 atau lebih dari 2, maka fi'ilnya tetap tidak berubah. Nanti kita akan contohkan kepada pembahasan selanjutnya kalau seperti itu ya. Nanti ada di bab yaitu khusus menerangkan tentang pelaku atau subjek atau istilahnya fa'il. Ya mungkin ditanyakan dulu dari tugas 3 ini. Enggak ada? Kita lanjut ke tugas 4 kalau enggak ada. Kita lanjut. Sekarang kita bahasnya adalah tentang fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari. Nah, sering saya sampaikan kalau yang paling utama ketika belajar bahasa Arab itu adalah kita sering mengenal fi'il dulu. Karena banyak yang belajarnya isim, kemudian ketika sudah terkena fi'il, mereka kesulitan. Karena jarang berlatih tentang fi'il. Nah, fi'il di sini yang paling utama yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Artinya ketika kita mendapati teks bahasa Arab, kalimat bahasa Arab, ketemu fi'il madhi, kita harus tahu fi'il mudhari'nya. Bisa kita cari di kamus misalnya, atau dari hafalan kita. Atau kalau kita ketemu fi'il mudhari' seperti tadhabu, apa ini ya fi'il madhinya? Kita harus tahu. Tadhabu ini fi'il madhinya adalah dhahaba. Dari mana kita tahu? Ya dari kita sering membaca, kita sering berlatih, atau kita menghafal dari kosakata sehari-hari yang ada di buku yang kita miliki. Nah, sekarang kita akan bahas yang nomor 1. Fatimah sedang pergi ke sekolah. Fatimah sedang pergi ke sekolah. Ini jawabannya adalah B. Tadhabu Fatimatu ilal madrasah. Kalau tadhabina, ini adalah artinya adalah kamu perempuan. Kan bentuk aslinya yadhabu, dia laki-laki. Kemudian kalau dia perempuan, tadhabu. Kalau kamu laki-laki, tadhabu juga sama. Kemudian kalau kamu perempuan, tadhabina. Apa bedanya tadhabu dia perempuan sama tadhabu kamu laki-laki? Ya bedanya dari konteks kalimatnya, dari alur kalimatnya. Kalau tadhabu Fatimah berarti ini artinya dia perempuan, bukan artinya kamu laki-laki. Nah, dari alur kalimat kita sudah bisa menentukan
apa arti yang sesuai. Yang nomor 2, wahai Ali, jam berapa kamu pulang dari sekolah? Jawabannya adalah ya Ali fi ayyati sa'atin tarji'u minal madrasah. Nah, tadi yang salah sama kesalahannya karena mengira jawabannya adalah yarji'u karena dia laki-laki, Ali kan namanya. Padahal yang diminta di sini adalah kamu laki-laki. Nomor 3, anak kecil itu sedang mengambil bola. Berarti jawabannya adalah ya'khudhu atiflu al-qurata. Anak kecil itu sedang mengambil bola. Kita sedang duduk bersama Ahmad di kelas. Jadi jawabannya adalah najlisu ma'a Ahmad fil fasli. Nah, sekarang kita menyesuaikan fi'il mudhari dengan pelakunya. Kalau yaji'u ini masih bentuk aslinya yaitu dia laki-laki. Karena pelakunya umi maka berubah menjadi taji'u. Yahduru masih berarti dia laki-laki. Kalau aku datang maka ahduru. Nah ini kalau takulu ini masih dia perempuan. Takulu masih dia perempuan. Kalau kamu perempuan berarti takulina. Tidak tahu kenapa kok yang nomor 3 ini yang masih ada yang salah atau mungkin kurang teliti. Padahal sudah ana bentuk di arti takulu yang artinya dia perempuan. Tinggal menambahkan ya dan nun untuk arti kamu perempuan. Oke, tugas 4 sudah selesai pembahasannya. Tugas 4 mungkin ada yang bertanya. Kalau dari jam ini kurang 1 menit, semoga bisa lebih dari 40 menit supaya tugas 5 bisa kita selesaikan juga. Tafadhol ya, mungkin ada yang bertanya. Kita tunggu, mungkin ada yang bertanya, masih mikir-mikir apa yang mau ditanyakan. Nah, kalau Ana lihat sih pesertanya banyak yang sudah banyak yang bisa, tetapi kita masih sampaikan tetap hal-hal yang mendasar dulu karena gini kelas menulis itu untuk yang dasar-dasar. Sebenarnya yang ikut di kelas ini yang di kelas dasar itu ada sedikit. Ya, ada sedikit, tapi kita belajar juga bagaimana bersama-sama untuk bisa bareng-bareng. Mungkin ada juga koreksi dari teman-teman, mungkin penyampaiannya kurang gini Ustadz, atau tolong ditambah yang seperti ini Ustadz, atau malah ingin dikurangi, jangan banyak-banyak materinya. Itu tidak apa-apa, kita sharing bareng-bareng. Kalau dari teman-teman yang berhasil di kelas ini itu dari tingkat dasar ya, dari tingkat dasar mereka itu memang aktif di dalam apa itu namanya, mengulang-ulang materi, kemudian sering membaca dari buku-buku yang kita berikan. Nah, dengan begitu kita akan bisa meningkatkan kemampuan bahasa Arab kita. Karena kalau di pondok dulu, nahnu natakalam biwasilati kitabal muhawarah. Kita itu bercakap-cakap bahasa Arab ya pakai kitab muhawarah itu. Kitab muhawarah. Percakapan bahasa Arab yang nanti akan kita pelajari di bulan kedua. Kemudian kitab af'al yaumiyah, mufradat harian itu. Bahkan mufradat harian itu tidak pernah tamat. Tidak pernah tamat. Teman-teman itu belajarnya mungkin hanya sampai bab berapa gitu. Yang penting apa dalam belajar bahasa itu adalah kita praktek. Nah, tatkala kita tahu kosakata makan itu adalah akala, nah, jangan sampai kita mengucapkan selain kosakata akala ketika kita makan. Kita ketemu teman, kamu sudah makan, hal akal ta ya akhi. Ketika ada teman sedang makan apa? Ma akal ta ya akhi, madza ta'kulu ya akhi. Apa yang kamu makan? Nah, seperti itu. Ngajak teman makan, hayya na'kulu ma'an.